Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Afkar Rifardi ya di podcast kita di minggu ini. Kali ini si Jodinya lagi entah kemana, gua juga nggak tahu ya. Tapi kita ada replacement nih. Ayo detekoi. Halo, nama gue Sharon Harlim Nah, dari angkatan. dari angkatan 2020, Binusian 2020. Jodinya lagi siap-siap ujian juga nih soalnya. Jadi saya datang menggantikan Jodi. Dia lagi UTS, terus ya, kemarin sibuk lah gitu. Jadi nggak bisa join hari ini. Nah anyway, kita minggu ini nih ngomongin tentang UTS nih. Kita kan pasti berbarengan lah ya. Terus kita kan juga work from home kan, karena lagi di di karantina, jangan keluar gitu, dihimbau sama pemerintah. Nah untuk ujian nih, ngomong-ngomong kan kita nggak boleh ke binus ya, itu pasti ada caranya sendiri dong. Iya, untuk Gimana kali ini tuh? kita ujiannya tuh online. Jadi ujiannya online, terus kita semester pendeknya juga online. Jadi segala macam kita lakuin online. Karena emang kan kita nggak boleh nih keluar-keluar ya. Jadi Binus itu nyediain layanan ujian online gitu. Keren ya? Keren. Nah terus ini, nah kan online tuh ujian, berarti ada langkah-langkah yang harus kita lakuin dong pastinya. Ya, jadi kan bentuknya itu take home test atau project ya. Jadi kayak kita itu harus melakukan pengecekan jadwal ujian 2 minggu sebelum periode ujian dimulai. Nah itu biasanya kita bisa lihat sih sebenarnya caranya di Instagram Sastra Jepang Binus. Kita udah post nih cara-caranya dengan ilustrasi yang lucu juga. Tapi kalau mau kita bahas, boleh lah ya, bahas sedikit yang poin-poin yang penting aja. Oke, Ya boleh lah. kalau ujian online ini itu kita kan ngecek jadwalnya dulu nih. Nah ngeceknya itu pada menu learning, exam, terus exam schedule di Binus Maya. Terus tanggal ujian yang ditampilkan di Binus Mayanya itu tanggal batas waktu menyerahkan atau submit jawaban ya. Jangan lupa itu, soalnya kadang ada yang bingung tuh. Soalnya kan masih, ya. Berarti bukan bukan di tanggal itu lu ngerjain ya, tapi di tanggal itu adalah tanggal hari terakhir di mana lu bisa upload ke Binus Maya gitu. Ya. Nah, terus download soal ujiannya itu dapat dilakukan mulai dari 7 hari atau 1 minggu sebelum jadwal ujian. Nah, itu biasa menunya courses. Terus sekarang kan kita 2019 event semester ya, UTS-nya. Terus mata kuliahnya kita, lalu exam di Binus Maya atau di Bimai. Nah, jadi contohnya nih ya, kalau misalnya tanggal ujian kita itu tanggal 13 April, maka ya kita mahasiswa itu bisa ngedownload soal ujian mulai dari tanggal 6 April dong, 7 hari sebelum tanggal 13. Seminggu. Ya, nah makanya kita ada waktu 1 minggu buat ngerjain soal ujiannya. Asik banget ya. Bener sih, enak sih. Kalau Enak sih. Aduh, ya kalau gua yang begitu pasti lulus sih, serius dah. Soalnya kayak ya lu ngerjain enak, kurang enak apa lagi lu bisa boleh buka buku kan? Berarti boleh bisa open book nih. Terus udah gitu take away lagi, lu nggak perlu kemana-mana, tinggal di rumah, di kamar juga ngerjain juga boleh kan? Terus bisa zoom bareng temen lagi. Tapi tuh. ya jawabannya ya jangan sama dong. Jawabannya jangan sama, sendiri-sendiri. Iya, terus gue denger nih dari Jodi katanya soalnya tuh susah banget gitu katanya. Ya sebenarnya make sense sih, karena kan ini ujian online. Terus kita ada waktu 1 minggu buat ngerjain, gak mungkin gampang sih menurut gue. Ya walaupun di rumah ya jangan take for granted juga lah. Amin. Misalkan kan kita punya waktu seminggu ya, udah enak banget tuh. Lu bisa ngerjain bisa punya banyak waktu, nggak kayak di kelas gitu udah under pressure. Iya. Cuma berapa paling lama kan 2 jam ya kalau ujian. Iya, 2 jam paling lama. Ujian tertulis gitu. Terus lo tahu nggak sih selama batas waktu kita ngerjain soal ini
jawaban kita tuh bisa dibaikin gitu loh, diperbaiki, terus disubmit ulang, terus maksimal sebanyak 10 kali dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. Astaga, tuh Iya, kurang enak apa? kurang Coba enak lu apa itu? bersyukur lu ada corona ya. Maksudnya bukan Iya. bukan bersyukur itunya, tapi kayak maksudnya ya karena itu gitu tuh bisa bisa ada begini gitu kan. Mm-mm. Jadi ya jangan enak-enakan malah di rumah. Kalau gua sih itu benar-benar kesempatan untuk apa ya, boost IPK sih kalau gua ya. Bener sih. Terus emang kita nggak boleh prokras deh kalau di rumah. Kayak kita benar-benar harus bikin, menurut gua ya, environment yang enak buat kita ngerjain itu loh. Bener banget sih. Soalnya kalau misalkan apa ya, kalau lu nggak siap, ibaratnya lu harus bekerja dengan mindset yang benar sih, walaupun di rumah gitu. Lu harus gimana caranya nih biar bisa apa namanya mengolah pola pikir lu tuh kayak lu belajar di kampus gitu. Iya, kayak anggapan kayak kita kan tim kita ini lagi WFH ya. Terus kalau personally, kalau dari gue sendiri sih, gue tetap ngejalani rutinitas pagi gue, kayak misalnya bangun, terus gue minum vitamin lah, terus gue makan, terus gue berjemur atau segala macam, terus baru kayak kalau udah set gitu environment kerjanya, baru gue bisa kerja gitu. Ya, iya sih, bener sih. Kayak Jadi misalkan no pressure ya nggak sih? Iya bener. Gue juga misalkan nih kalau gue Sabtu gitu ya, jujur gue emang bangunnya lebih siang dan emang gue mandinya juga lebih siang dan itu membuat gue kayak males sih jatuhnya ya. Iya sih. Nggak kayak kalau misalkan lo pagi terus oke, gue harus mandi, terus habis itu sarapan, ngopi, ngerokok, terserah lah pokoknya lu ngejalanin rutinitas lu pagi baru lu kerja. Itu kayak ngaruh banget sih sama mindset sih. Apalagi kalau mau niat sih lu bisa pakai baju yang rapi gitu, seakan-akan lu mau keluar kayak bokap gue kayak begitu, sumpah dah. Wah, keren banget tuh. Kemana gitu kan? Enggak kemana-mana, cuma di mau video conference. Buset, rapi banget, pakai batik, pakai ini, padahal bawah-bawahnya nggak kelihatan tuh, cuma atas doang anjir. Iya sih. Gila sih niat sih. Ya itu harus dicontoh sih, kayak gitu-gitu bagus itu. Terus apa ya? Mungkin ada tips kali ya. Yang harus di apa ya? Kayak gitu. Yang harus di cuy stay. Nah mungkin tips dari gue itu kan kita dikasih 1 minggu nih, full 1 minggu untuk ngerjain ujian kita. Dan ujian kita itu nggak cuma 1 kan pastinya. Maybe ada 8, maybe ada 9 gitu. Dan dalam waktu 1 minggu ya anggap aja deh 1 hari. Tapi kalau kayak gitu kan kayak kurang efektif nggak sih? Jadi menurut gua kalau tips gitu, misalnya ya kalian lakuin gimana aja supaya bisa kerjain dengan maksimal nih, dengan efektif caranya. Tapi jangan lupa untuk nyerahinnya tuh beberapa hari sebelum tanggal ujian. Ya takutnya ada kendala upload misalnya, atau ada kendala selain itu gitu kan. Jadi menurut gua kayak misal paling safe 2 hari, sehari sebelum ujian. Kalau menurut Afkar gimana? Menurut gue ya lu punya poin yang bagus sih. Kayak misal gue pernah tuh mau apa namanya, kan Bima emang ya kita bukan server yang besar kayak server Steam gitu atau server Microsoft gitu atau Google gitu yang gede gitu kan. Kita kan emang punya server sendiri di Binus, tapi kan itu kecil gitu. Jadi kalau misalkan nih ada di satu, kayak misalkan pas UAS deh atau UTS gitu kan, orang tuh pada akses Binus Maya tuh. Lu pasti pernah ngerasain lah. Lu pasti pernah ngerasain nge-lag banget parah gila itu trafiknya. Kayak astaga, lu mau ngecek apa namanya jadwal ujian. Jadwal ujian. Gila jelas tuh pokoknya anjir. Aduh, itu udah parah sih. Nah, itu emang harus di apa ya? Play safe kita ya. Sih. Jadi misalkan ya kayak gitu, lu ini kan udah uploadnya kan ke Binus Maya nih. Ya lu harus uploadnya jangan pas di hari H, tapi ya kalau bisa ya sehari lah, paling jeda sehari lah gitu. Kasih waktu sehari untuk biar aman gitu.
Jadi in case ada trouble, misalkan Binus Mayanya nggak jalan atau internet lu mati tiba-tiba, komputer lu meletus gitu, ya kan bisa ada ruangan untuk bernapas lah. Tapi untungnya sih kalau misalnya emang kita ada kendala, kayak misalnya mau upload lah, koneksi terputus, aplikasinya error, waktu periode ujian nih, kita bisa kontak center namanya. Oh bisa ya, berarti ada support Bisa. centernya juga. Oke. Yes. Asal ada, itu caranya gimana tuh? Apakah harus ada bukti-bukti yang sangat kuat gitu untuk mendukung klaim lo kalau misalkan Binus Maya itu down atau misalkan komputer lo meletus gitu? Kalau itu sih gue kurang tahu ya, Kar. Soalnya gue nggak pernah. Nah, lo nggak pernah. Karena gue selalu main aman aja sih biasanya. Iya sih. Dan jangan lupa sih, kayak kemarin itu ada teman gue yang bilang nih, kayak berarti kalau misalnya ujiannya online enak dong. Gue bisa nanya lu, gue bisa nyontek lu nih. Terus kita zoom yuk, Anjir, kita bener meeting yuk gitu kan. Kayak pasti ada pikiran-pikiran yang iya seperti sih. itu. Ya, gue juga iya jujur kan? kemarin kayak begitu mikir kayak auto anjir, satu kelas saya suruhannya bareng-bareng, suruh diskusi bareng-bareng. Iya, pasti kepikirannya kayak gitu ya. Cuman Iya. jangan sampai plagiarisme, karena itu bakal dapat Iya sanksi, sih. Kar, gitu loh. Sanksinya Bener-bener. sama seperti mencontek. Jika menggunakan referensi dari buku, jurnal maupun website, wajib mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Itu udah pasti ya. Iya, Oh, kayak jangan plagiat. biasa lah. Yang jadi plagiat. Nggak boleh tuh. Kalau misalkan lu mau ada sumber apa ya, lu kayak di apa sih kalau bikin tugas karya ilmiah ya. Mm-mm. Nah, biasa kan di belakang ada tuh. Nah, lu ikutin atau ya aturannya gimana. Nah, ada lagi yang harus kita hati-hati untuk melaksanakan ujian. Ini UTS ya apa UAS sih, Bud? Ini buat UTS sama UAS sih, actually. Online-nya ini dua-duanya. Kalau misalnya tombol download soal dan upload jawaban yang nggak aktif, tuh berarti katanya masih ada administrasi keuangan atau berkas yang belum diselesaikan. Jadi bisa hubungi keuangan@binus.edu untuk masalah keuangan dan untuk masalah berkas juga. Berarti sebelum ujian emang harus ini ya. Iya, kita harus pastiin banget sih. Habis itu duit SPP dikelarin gitu. Iya, kan. Tapi terus apa? Kalau ujian online, kalau misalkan kita ujian biasa gitu, perlu absen nih. Nah, kalau di sini gimana tuh? Gak tahu sih. Jujur, gak ada tulisan ketentuan kayak gitu sih soalnya di sini. Berarti absennya dari upload dong, ya? Ya nggak sih? Kayaknya by logic kan kalau misalkan lu upload file udah ke submit, berarti dia ngumpulin, berarti dia hadir dong. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kan ini soal COVID. Ini kan udah kayak dari bulan Februari ya. Dan kelas itu juga baru berjalan sekitar nggak sampai sebulan, terus kita udah mulai online classes gitu kan. Jadi kayak pasti pada bisa ikut ujian lah ya. Iya. Kalau bisa logically. Yang jelas yang enak sih lu nggak perlu pusing-pusingin tentang bawa KMK, ya nggak sih? Iya. Waktu itu pernah kan kayak temen gue panik karena pas pagi hari H ujian itu dia masih belum akses KMK dia. Jadi dia belum download, dia belum taruh di flash disk, dia belum print sama sekali, dan trafficnya parah banget waktu itu. My God. Langsung kinap. Nah, makanya langsung kinap gitu kan. Makanya kita tuh emang harus bener-bener prepare banget sih soal ujian kali ini. Dan kan kita masih banyak peraturan yang kita nggak familiar gitu kan. Kayak misalnya, gue harus download di mana sih dan segala macem. Nah, itu bisa dilihat di Instagram kita ya. Nah, cara-caranya. Boleh banget tuh. Sekalian follow. Dan subscribe YouTube kita juga. Biar makin berkembang nih Iya. Jepang Binus channelnya sama sosial medianya. Tapi keren banget sih, Binus tuh gercep banget buat ngurusin soal ginian ya. Iya ya, dalam waktu singkat loh bisa untuk membuat infrastruktur untuk
memadahi apa keperluan online gitu ya. Iya, emang keren banget sih. Parah sih. Kudos buat Parah. Kudos. True. Well, anyway, ya kalau misalkan ada yang kurang detail itu bisa dicek di mana, Cher? Kalau misalnya kurang detail, itu pertama bisa ngecek di Birus University official ya, di IG-nya mungkin, atau di Bima kita mungkin ada newsnya atau something like that. Terus yang kedua, ya be sure to check our Instagram ya, Sastra Jepang _Binus. Nah, sekalian follow, jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow ya. Itu soalnya ilustrasinya lucu banget dari teman kita Sela. Oh iya, Sela ya. Shout out to you. You're doing shout out to you. Itu lucu banget. Jadi kayak lebih easy to understand aja sih menurut gua dengan ilustrasi kayak gitu. Bagus sih, itu sangat membantu ya, karena kalau gua baca tuh orang kalau ngelihat apa visualisasi gitu lebih cepat untuk nangkepnya. Iya, daripada baca benar-benar cuman tulisan gitu kan, kadang orang kayak enggak iya, gitu. mager ya, kayak mager. Apalagi ini apa yang di Binus Maya kan tuh lihat tuh teks semua anjir, mager sih orang ngeliat. Well, anyway, that's all the time we have today. Yes. Boleh gue bilang satu hal lagi nggak sih? Oke. Apa tuh? Oh, jadi jangan lupa kalau kita tuh udah bisa daftar untuk KRS dan KRSS or KRRS, dan bisa daftar SP juga, jangan lupa ya. Oh, oke. Itu aja sih. Instruksinya ada di mana tuh? Ada di IG Sastra Jepang Binus juga tentunya. Follow lagi. Ya, kalau mau apa informasi gitu-gitu, kita update banget kok. Iya, kita update banget kok. Oke, anyway, that's all the time we have for this week. It's been Afkar Rifardi and my co-host Sharon. Oh my god. Makasih kesempatannya. Iya, oke, makasih banget, Share. Anyway, that's all the time we have this week. Bye-bye. Bye-bye.